Dalam politik, hasil survei menjadi pertimbangan akademis, termasuk soal popularitas dan elektabilitas capres serta partai politik. Di posisi mana objek survei itu berada, menentukan strategi yang akan diambil. Di segmen Angka Bicara kita akan melihat evolusi hasil survei untuk dia yang menyebut dirinya sang patriot, Prabowo Subianto. Pasca pemilu 2009 pemirsa, survei capres untuk pemilu tahun 2014 langsung digelar. Indobarometer menggelar survei pada Agustus 2010. Hasilnya, pasangan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto yang kalah pada Pilpres 2009 kini unggul. Masing-masing berada di urutan 1 dan 2. Sementara pada Pilpres tahun sebelumnya, mereka juga menjadi runner-up. Tahun berikutnya, lembaga riset Sugeng Saryadi Syndicate melakukan survei. Hasilnya, Prabowo unggul dengan angka hampir berlipat 3 dibanding kandidat nomor 2, Mahfud MD. Di waktu yang sama, dari hasil survei yang sama, elektabilitas Partai Gerindra, partai binaan Prabowo Subianto, bertahan di papan tengah. Popularitas dan elektabilitas Prabowo tidak serta-merta mengerek elektabilitas partainya. Golkar berada di puncak dengan angka 31,9%, sementara Gerindra berada di urutan keempat di bawah PDI Perjuangan dan Demokrat dengan angka berkisar 11,2%. Setahun kemudian pada tahun 2012, lembaga riset Sugeng Saryadi Syndicate kembali menggelar survei. Hasilnya tidak berubah. Prabowo masih berada di puncak, sementara pasangannya pada Pilpres 2009, Megawati, tepat berada di bawahnya dengan selisih tipis sekitar 3% saja. Selama 3 tahun sejak 2010, Prabowo dan Megawati memang merajai puncak elektabilitas. Mereka saling salib menyalip. Bagaimana dengan Gerindra? Elektabilitas Partai Gerindra tak berubah, tetap berada di papan tengah, meski dalam 3 tahun sejak 2010, Prabowo unggul di sejumlah survei. Popularitas dan elektabilitasnya tak mampu mendorong elektabilitas Gerindra ke papan atas. Gerindra masih berada di urutan keempat di bawah Golkar, PDI Perjuangan dan Demokrat dengan angka sekitar 10,5%. Nampaknya kedikdayaan Prabowo dan Megawati hanya berumur 3 tahun, hanya sampai 2012. Di tahun 2013, pasca Pilkada DKI Jakarta muncul tokoh baru pilihan rakyat, Jokowi. Sugeng Saryadi Syndicate melakukan riset dengan metode focus group discussion dari 20 lembaga riset dengan 30 hasil survei. Hasilnya, Jokowi unggul. Sementara Prabowo mengekor di posisi 2 dengan rentang angka elektabilitas hampir 4%. Posisi itu bertahan sepanjang tahun lalu dan ternyata posisi itu terus bertahan hingga awal tahun ini jelang pemilu. Jika survei dianggap sebagai gambaran pilihan rakyat, maka harus ada kerja ekstra bagi Prabowo dan tim suksesnya. Di 2004, Prabowo gagal di konvensi Capres Partai Golkar. Di 2009, Prabowo yang menjadi cawapres mendampingi Mega juga gagal. Apa strategi sang patriot di pemilu 2014? Kita tunggu bersama. Pemirsa, demikian Let's Vote kali ini. Cermati calonnya, pilihan Anda menentukan nasib bangsa. Saya Rika Amrul, Let's Vote, jangan golput.